Halo semuanya, perkenalkan saya Evi Yulinda Penifu, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem endokrin, sistem respirasi, dan sistem reproduksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama. Yang pertama, sistem endokrin. Sistem endokrin ini meliputi kelenjar endokrin dan hormonnya. Fungsi sistem endokrin adalah untuk mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Hormon, zat kimia yang diproduksi dan dilepaskan oleh sel endokrin non-neural atau oleh neuron. Ia memberikan pengaruh pengaturan pada fungsi sel-sel lain yang jauh dicapai melalui darah, dan itu efektif pada konsentrasi yang sangat rendah. Sel harus berkomunikasi satu sama lain untuk mengkoordinasikan proses sel dalam jaringan dan untuk mempertahankan homeostasis. Yang berikut ada dua faktor utama berkontribusi pada respon yang lambat terhadap sinyal endokrin. Yang pertama, hormon membutuhkan waktu perjalanan untuk mencapai sel target. Yang kedua, hormon tertentu mengontrol transkripsi gen dan sintesis protein oleh sel target. Nah, hormon endokrin ini diproduksi oleh kelenjar endokrin dan disekresikan ke dalam aliran darah. Hormon endokrin dapat mempengaruhi beragam sel target untuk menghasilkan banyak efek. Nah, ada dua jenis hormon, yaitu hormon peptida dan hormon steroid. Yang pertama, hormon peptida. Nah, hormon peptida ini tidak langsung masuk ke dalam sel. Hormon-hormon ini mengikat protein reseptor di membran sel. Ketika hormon berikatan dengan protein reseptor, maka molekul pembawa pesan sekunder mulai merespon sel. Karena hormon peptida ini larut di dalam air, sehingga sering menghasilkan respon yang lebih cepat. Hormon steroid ini melalui membran sel dan berikatan dengan reseptor di dalam sel target. Nah, hormon-hormon ini dapat secara langsung merangsang transkripsi gen untuk membuat protein tertentu. Karena hormon steroid ini bekerja dengan memicu aktivitas gen, sehingga responnya akan lebih lambat daripada hormon peptida. Nah, yang berikut ada peran hipofisis dan peran hipotalamus. Yang pertama, peran hipotalamus. Hipotalamus menerima informasi sensorik dan menyampaikannya ke beberapa hipotalamus. Hipotalamus memonitor tubuh untuk suhu, pH, dan kondisi lainnya. Hipotalamus memberi sinyal ke kelenjar hipofisis jika kondisi perlu diperbaiki. Yang berikut, peran hipofisis. Hipofisis adalah kelenjar utama yang memberi sinyal pada kelenjar lain untuk memproduksi hormon saat dibutuhkan. Lobus anterior hipofisis menerima sinyal dari hipotalamus
dan merespon dengan mengirimkan hormon yang sesuai ke kelenjar endokrin lainnya. Hipofisis posterior menerima oksitosin atau hormon antidiuretik atau ADH dari hipotalamus dan meneruskannya ke seluruh tubuh jika diperlukan. Yang berikut ini ada beberapa hormon hipofisis beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama ada hormon perangsang folikel. Fungsinya untuk merangsang pematangan sel telur di ovarium dan pelepasan hormon seks. Yang kedua ada hormon luteinizing untuk merangsang pematangan sel telur dan korpus luteum yang mengelilingi sel telur yang mempengaruhi hormon seks wanita dan siklus menstruasi. Yang berikut hormon perangsang kelenjar gondok. Merangsang tiroid untuk melepaskan tiroksin. Kemudian ada hormon adrenokortikotropik. Itu fungsinya menyebabkan kelenjar adrenal melepaskan kortisol. Kemudian ada hormon perangsang melanosit. Fungsinya untuk merangsang sintesis pigmen kulit. Kemudian ada hormon pertumbuhan. Fungsinya untuk merangsang pertumbuhan selama masa bayi dan masa pubertas. Kemudian ada hormon antidiuretik untuk memberi sinyal pada ginjal untuk menghemat lebih banyak air. Kemudian ada hormon oksitosin untuk mempengaruhi persalinan, menyusui, dan beberapa perilaku. Nah, di sini juga ada beberapa kelenjar tiroid. Yang pertama, kelenjar tiroid yang terdiri dari hormon tiroksin yang fungsinya untuk mengatur metabolisme. Kemudian ada kalsitonin, fungsinya untuk menghambat pelepasan kalsium dan tulang. Kemudian ada kelenjar paratiroid dengan hormon paratiroid untuk merangsang pelepasan kalsium tulang. Kemudian ada kelenjar sel pulau yang berada di pankreas, yaitu ada hormon insulin untuk menurunkan gula darah dan meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel. Kemudian ada glikogen, itu untuk meningkatkan gula darah dengan merangsang pemecahan glikogen di hati. Kemudian ada kelenjar testis dengan hormon testosteron, fungsinya untuk mengatur produksi sel sperma dan karakteristik sel seks sekunder. Kemudian ada kelenjar ovarium dengan hormon estrogen untuk merangsang pematangan sel telur, mengontrol karakteristik seks sekunder. Kemudian ada hormon progesteron untuk mempersiapkan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Kemudian ada kelenjar korteks adrenal dengan hormon epinefrin untuk merangsang respon lawan. Kemudian ada kelenjar medula adrenal dengan hormon glukokortikoid, itu bagian dari respon stres untuk meningkatkan kadar gula darah dan menurunkan respon imun. Kemudian ada hormon aldosteron untuk mengatur kandungan natrium dalam darah. Kemudian ada hormon testosteron, itu pada kedua jenis kelamin. Bentuk tubuh dewasa, itu massa ototnya lebih besar dan libido. Kemudian ada kelenjar pineal dengan hormon melatonin. Fungsinya yaitu siklus tidur, siklus reproduksi pada banyak mamalia. Yang berikut di sini adalah sistem respirasi. Nah,
Sistem respirasi ini adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, pernapasan merupakan kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan kegiatan mengeluarkan udara atau ekspirasi melalui alat pernapasan. Nah, sistem respirasi memiliki fungsi utama memperoleh oksigen dari atmosfer untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Kemudian sistem respirasi ini mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Nah, organ pernapasan pada manusia ini terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, sistem respirasi ini ada dua, ada sistem respirasi eksternal dan internal. Nah, sistem respirasi eksternal ini adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru atau sering disebut dengan pernafasan. Nah, sistem respirasi internal ini adalah proses pemecahan makanan untuk menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel tubuh. Nah, yang pertama di sini ada proses respirasi eksternal. Nah, di sini terjadi sebuah fungsi dari perbedaan tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida antara alveolus dan darah di kapiler paru. Nah, meskipun kelarutan oksigen dalam darah tidak tinggi, terdapat perbedaan yang drastis antara tekanan parsial oksigen di alveolus dibandingkan dengan di dalam darah kapiler paru. Nah, perbedaan ini sekitar 64 hektogram, tekanan parsial oksigen di alveolus itu sekitar 100 hektogram, sedangkan tekanan parsialnya di dalam kapiler darah itu sekitar 40 hektogram. Nah, perbedaan yang besar ini menciptakan gradien tekanan yang sangat kuat yang menyebabkan oksigen dengan cepat melintasi membran pernapasan dari alveolus ke dalam darah. Nah, yang berikut ada pernapasan internal. Nah, pernapasan internal ini terjadi pertukaran gas yang terjadi pada tingkat jaringan tubuh. Nah, hemoglobin yang memiliki sedikit oksigen yang terikat pada kehilangan banyak kecerahannya, sehingga darah yang kembali ke jantung berwarna lebih merah anggur. Nah, respirasi seluler terus menghasilkan karbon dioksida dan tekanan parsial karbon dioksida di dalam darah daripada jaringan, sehingga menyebabkan karbon dioksida berdifusi keluar dari jaringan dan menyeberangi cairan interstisial dan memasuki darah. Kemudian akan dibawa kembali ke paru-paru dan terikat dengan hemoglobin, lalu dilarutkan di dalam plasma darah atau akan dibentuk atau dikonvers. Nah, yang berikut pernapasan pada hewan invertebrata. Yang pertama pada porifera. Nah, porifera ini bernapas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuh, lalu masuk ke dalam rongga spongoceol. Nah, proses pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel
leher atau kuanosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongocoel. Yang berikut ada cacing. Nah, di sini cacing planaria dan cacing tanah bernapas dengan menggunakan permukaan tubuh. Permukaan cacing tanah ini selalu basah untuk memudahkan proses difusi O2 melalui permukaan tubuh. Yang ketiga ada moluska. Moluska yang hidup di air ini bernapas menggunakan insan. Nah, aliran air ini masuk ke dalam insan dan terjadi pertukaran udara di dalam lamela. Nah, sedangkan moluska yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru. Yang berikut arthropoda. Nah, insekta bernapas dengan menggunakan trakea, yaitu spirakel dan saluran pembuluh trakea serta trakeolus. Nah, jalur yang dilalui udara pernapasan itu ada udara luar stigma, spirakel saluran, kemudian pembuluh trakea, trakeolus, dan jaringan tubuh. Nah, yang berikut ada pernapasan pada hewan avertebrata atau vertebrata. Yang pertama pada ikan yang bertulang sejati. Nah, ikan yang bertulang sejati ini contohnya pada ikan mas. Nah, insan ikan mas ini dilengkapi oleh tutup insan atau operkulum. Ikan mas bertulang sejati bernapas melalui mekanisme fase ekspirasi dan inspirasi. Yang berikut ada Pisces, ikan yang bertulang rawan. Nah, ikan yang bertulang rawan ini contohnya pada ikan hiu yang tidak mempunyai tutup insan. Nah, udara yang masuk melalui rongga mulut ketika dasar mulut bergerak ke bawah, maka volume rongga mulut bertambah. Lalu air mengalir ke dalam rongga mulut melalui celah mulut dan terjadilah proses respirasi. Nah, ketika dasar mulut bergerak ke atas, maka volume rongga mulut mengecil, tekanan naik, dan celah mulut akan tertutup, dan air yang mengalir ke luar melalui celah insan, maka terjadilah proses ekspirasi karbon dioksida atau terjadinya pertukaran gas O2 dan karbon dioksida. Yang berikut pada amfibi. Nah, pada katak muda atau berudu ini bernapas menggunakan insan untuk mengambil O2 yang terlarut di dalam air. Nah, setelah berumur lebih kurang 12 hari, insan luar diganti dengan insan dalam. Dan setelah dewasa, katak akan bernapas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan juga kulit. Pernapasan dengan kulit ini dilakukan secara difusi. Yang berikut reptil. Reptil ini bernapas menggunakan paru-paru yang ada di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, gas O2 dalam udara masuk melalui lubang hidung, rongga mulut, anak tekak, trakea, bronkiolus dalam paru-paru. Nah, dari paru-paru, O2 baru akan diangkat darah menuju seluruh jaringan tubuh. Nah, dari jaringan tubuh, gas karbon dioksida diangkut menuju ke jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru, bronkiolus, trakea, anak tekak, rongga mulut, dan lubang hidung. Yang berikut pada mamalia, yang pertama pada aves. Nah, pada aves ini melalui mekanisme pernapasan waktu istirahat dan juga waktu terbang. Sedangkan pada manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, gas O2 masuk melalui tubuh. Gas O2 masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, gas O2 dari paru-paru ini diangkut
darah ke jantung dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh oleh darah. Nah, dari jaringan tubuh, karbon dioksida baru akan diangkut menuju ke jantung, paru-paru, dan akan keluar melalui organ yang sama pula. Yang berikut sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini adalah sistem organ yang terdiri dari organ kelamin pria dan wanita. Nah, pada vertebrata, alat kelamin jantan meliputi testis, vas deferens, vesikula seminalis, prostat, dan penis. Sedangkan alat kelamin betina meliputi ovarium, tuba falopi, rahim, vagina, dan kelenjar susu. Nah, reproduksi ada dua, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Di mana reproduksi seksual ini adanya sel kelamin melalui pembelahan meiosis dan memiliki variasi genetik. Sedangkan reproduksi aseksual ini tidak ada organ reproduksi, tidak memiliki variasi genetik melalui pembelahan mitosis dan sitokinesis, pembelahan biner, tunas, spora, regenerasi, dan perbanyakan vegetatif. Nah, yang pertama, gametogenesis. Nah, gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terdiri melalui pembelahan meiosis. Nah, gametogenesis ini ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis, di mana spermatogenesis ini adalah pembentukan spermatozoa atau sperma, dan oogenesis ini adalah pembentukan ovum atau sel telur. Nah, di sini ada proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis itu awalnya berkembang menjadi sel spermatosit primer. Nah, dari sel spermatosit primer ini selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis pertama dan akan menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, dari spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan spermatid. Dari spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa masak. Yang berikut oogenesis. Nah, oogenesis ini awalnya dari oogenia yang tumbuh dan membesar membentuk oosit primer. Nah, dari oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan dua sel yang berbeda ukuran, yaitu oosit sekunder dan badan polar pertama yang sangat kecil. Nah, dari oosit sekunder ini kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ovum dan sebuah badan polar. Nah, ovum yang berukuran lebih besar daripada badan polar kedua ini. Kemudian adapun badan polar yang pertama akan membelah menjadi dua badan polar yang disebut dengan polosit. Nah, untuk pembelahan sel ada dua, pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pembelahan mitosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak persis sama dengan induknya. Nah, pembelahan mitosis ini biasanya terjadi pada sel somatik. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak sama persis dengan induknya. Pembelahan meiosis ini biasanya terjadi pada sel kelamin.
Yang berikut fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah penyatuan gamet pria dan wanita yang terjadi di ampula tuba falopi. Nah, fertilisasi ini adalah bagian terluas dari saluran telur dan terletak dekat ovarium. Nah, spermatozoa dapat bertahan hidup. Spermatozoa dapat bertahan hidup di dalam saluran reproduksi wanita kira-kira 24 jam. Nah, spermatozoa kemudian akan bergerak cepat dari vagina ke rahim. Selanjutnya akan masuk ke dalam saluran telur. Nah, pergerakan ini disebabkan oleh kontraksi otot, yaitu otot uterus dan tuba. Nah, pada saat sampai di saluran kelamin wanita, spermatozoa ini belum mampu membuahi oosit, sehingga mereka harus mengalami kapasitas dan reaksi akromosom. Nah, fertilisasi ini ada dua, fertilisasi eksternal dan internal. Fertilisasi eksternal ini adalah pembuahan atau peleburan antara sel ovum dan sperma atau sel telur dan sel sperma yang berlangsung di luar tubuh. Contohnya pada ikan dan katak. Nah, peleburan fertilisasi internal adalah peleburan antara sel ovum atau sel telur dengan sel sperma yang berlangsung di dalam tubuh. Contohnya pada hewan-hewan mamalia seperti sapi, kuda. Nah, sekian presentasi yang dapat saya bagikan dari materi sistem reproduksi, sistem endoktrin, dan sistem respirasi. Terima kasih.